Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awdaha thariqa lidh-dhalimin al-muttaqin wa basyaral basairinal musaddiqin bisairil ahkami fiddin wa wahabahum asrarul imani salim wa anwarul islami bi ihsanin wa yaqinil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aidan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan asa ayam asa karuka maqama mahmudan. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang saya hormati pimpinan daerah, pimpinan cabang Muhammadiyah, pimpinan cabang Aisyah, pimpinan ranting, Bapak dan Ibu, para sepuh rahimakumullah, ortom juga yang hadir pada pagi hari ini. Puji dan syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa untuk senantiasa beristiqomah di pengajian ahad keempat untuk kajian tarjih kita. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kitab sholat tatawu, kitab tentang sholat sunnah. Lebih spesifik lagi, sholat sunnahnya adalah tentang qiyamul Ramadan. Lebih spesifik lagi adalah tentang tata cara atau kaifiat duduk pada saat sholat witir. Nah, jadi ini ada yang lagi viral kalau Bapak Ibu nyimak di media sosial, dan juga sempat banyak pertanyaan juga ke Majelis Tarjih tentang bagaimana sebetulnya posisi duduk kita ketika sholat witir atau ketika ada yang melaksanakan sholat tarawih 4 rakaat tanpa tasahud awal. Apakah tasahudnya itu adalah tawaruk, nah, atau iftirosi, gitu kan ya? Dan mungkin pernah dengar. Jadi kita nanti ke arah sana dibahas, sekalian juga kita mungkin akan membahas yang lain. Nah, intinya ada pertanyaan dari jamaah tentang bagaimana cara kita duduk di saat sholat witir, apakah iftirosi atau tawaruk menurut Majelis Tarjih. Bapak dan Ibu para sepuh rahimakumullah, langsung saja kita tidak membahas kitab sholatnya dulu karena udah kemarin, mungkin ya nanti juga sedikit-sedikit kita perkuat, kita ambil poin-poinnya. Kalau kemarin mungkin menyeluruh, sub-subnya kebetulan sekarang sub tentang sholat itu mungkin yang relevan dengan bulan Ramadan, jadi kita ambil sub tentang sholat tatawu dan qiyamul lail. Saya bacakan dulu matan putusan tarjih atau teks HPT yang berkaitan dengan sholatul lail untuk mengingat kita. Jadi di sini ada kitab tentang sholatul lail. Kalau di saya itu halaman 170, nanti penjelasannya ada di akhir. Sholatul lail, sholat malam. Ini teks HPT-nya. Aksir min sholatil lail. Perbanyaklah kalian untuk sholat malam. Ba'da'an tusalliyal isya'a ila tulu'il fajri.
waktunya adalah sholat setelah sholat isya sampai dengan terbitnya fajar sidik. Ya. Fi Ramadana wala fi ghairi Ramadan. Baik di bulan Ramadan maupun di bulan selain Ramadan. Nah, ini kita garis bawahi Bapak dan Ibu, kalian mengingatkan bahwa menurut paham tarjih bahwa yang disebut dengan qiyamul lail atau sholat malam adalah sholat yang di bulan Ramadan kita sebut sebagai sholat tarawih dan di bulan selain Ramadan kita sebut tahajud. Jadi tahajud dan sholat tarawih dalam paham kita itu sama, sudah selesai ya ini. Jadi karena kadang di musola itu masih ada yang pas witir tidak ikut karena malamnya mau tahajud gitu. Ya, jadi kalau kita orang berpaham tarjih, maka menurut tarjih itu sudah ya tarawih itu ya tahajud. Jadi ikut saja sampai ya sampai selesai witir. Ya bahkan ada keterangan yang menjelaskan justru poinnya itu poin dari atau ke hikmah dari sholat tarawih dan sholat malam itu justru ketika seorang itu menyelesaikan sampai witir baru itu dihitung sudah melaksanakan sholat secara berjamaah sempurna itu sholat malam. Seperti itu. Tusolliha ihda asrota rokatan, rokatain au arbaan. Cara mengerjakannya adalah 11 rokaat dengan cara 4 rokaat atau 2 rokaat. Ya. Takra'u fi kulli rokaatin minha al-fatihah wa suratan minal Qur'an. Bacalah di setiap rokaatnya surah Al-Fatihah dan ayat dari Al-Quran. Nah ini kalau kita baca sepintas sepertinya tidak ada masalah. Tapi ini adalah penciri antara sholat tarawih dan sholat yang lain. Saya kasih tahu ini ciri perbedaan antara sholat isya dan sholat tarawih yang 4. Nah kalau sholat isya itu pada ini kita baca Fatihah dan surat itu hanya rokaat 1 dan rokaat 2. Ya, sementara rokaat 3 itu hanya baca Al-Fatihah saja. Di sini dijelaskan. Nah, makanya ditegaskan oleh Majelis Tarjih takra'u fil ula ba'dal Fatihah suratan min takra'u fi kulli rakaatin minha Al-Fatihah wa suratan minal Qur'an. Jadi kita baca setiap rakaatnya Al-Fatihah dan surah walaupun itu rakaat ketiga dan keempat. Itu yang membedakan dengan sholat isya. Sumatu tiru bisalasin. Kemudian witirlah 3 rakaat. Takra'u bil ula ba'dal Fatihah suratul A'la wa fi saniyati al-kafirun wa fi salisati al-ikhlas. Nah, apabila kita witirnya 3, maka disunahkan untuk membaca di rakaat awalnya itu adalah al-A'la. Sabihisma rabbikal a'la. Di rakaat kedua Al-Kafirun, di rakaat ketiga Al-Ikhlas. Nah, gitu ya. Jadi dalam sunnah ada sunnah lagi. Nah, dalam sunnah witir itu ada sunnahnya apa? Yaitu membaca bacaan khusus yang disunahkan yaitu Al-A'la, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Ini yang harus kita galakkan juga. Nah, beberapa apa namanya imam kan, ya memang tidak salah, tidak batal juga, tapi belum mengamalkan ini ya. Nah kita misalkan makanya kalau pengajian awal Ramadan yang biasanya saya sarankan ya kalau perlu ditulis di surat permohonan untuk menjadi tarawihnya tuh ya, dianjurkan untuk membacanya untuk mengingatkan gitu ya, karena saya pernah terima bagus tuh soal permohonan khotib bagus, permohonan khotib Jumat. Catatan yang pertama khutbah tidak boleh lebih dari 20 menit gitu. Yang kedua hendaklah dianjurkan membaca surah Al-A'la di rakaat pertama dan Al-Ghasyiyah di rakaat kedua. Itu pakai catatan. Ya, jadi standarisasi gitu.
Ya, jadi gitu ya. Sumakul ba'dal farogi min witri wa anta jalisun, kemudian berzikirlah setelah selesai dan sedangkan kita posisinya masih dalam keadaan duduk. Subhanal malikil kudus salah samarot, yamudu biha sautaka wa tarfa'u bisa lisati wakul robil malaikati waru. Nah, kemudian setelah selesai sholat witir maka masih kita posisi duduk, zikirnya adalah Subhanal Malikil Kudus sambil agak keras, Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus tiga kali, Robbil Malaikati Waru. Nah ini teksnya juga mesti disesuaikan karena ada yang Subhana Malikil Kudus, ya. Nah jadi yang betul adalah Subhanal Malikil Kudus. Ada juga yang Robbul Malaikati Waru. Nah, ada yang Subuhun Kudusun. Tambahan-tambahan yang seperti itu, ya baiknya kita tekstual tarjih saja lah. Kita itu Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus pakai alif lam ya. Robbil Malaikati Waru. Robi ya Pak. Kita sudah Robbil Malaikati. Iya, ya karena kadang kebiasaannya agak susah. Iya. Wasolli qoblaha ini khafifatain. Hendaklah sholat sebelumnya 2 rakaat yang ringan. Nah, kalau kita ambil ihtilafnya, ini ihtilafnya adalah ada yang ulama yang menggambarkan bahwa sholat iftitah itu dilakukan apabila kita tidur dulu sholat tahajudnya itu, atau sholat tahajud yang malam baru ada iftitah. Kalau sholatnya setelah isya tidak ada iftitah. Nah, kita lihat di tarjihnya seperti apa. Ternyata di sini tidak ada pengecualian. Nah, tidak ada pengecualian sholat yang setelah tidur atau sholat yang sebelum tidur setelah isya. Jadi tetap di sini wasoli qoblaha ini khofifatain. Jadi sudah betul yang kita amalkan bahwa walaupun kita melaksanakan tarawihnya sebelum tidur atau setelah isya langsung, tetap kita mengawalinya dengan 2 rakaat yang ringan. Kita sebut khofifatain atau ada yang nyebut juga sholat iftitah. Bagaimana tata caranya? Takro'u bi ulahuma ba'da takbiratul ihram subhanadzil mulki wal malakut wal izzati wal jabarut wal kibriyai wal azomat. Untuk sholat iftitah ini doa iftitahnya khusus. Ya, jadi kita tidak baca Allahumma ba'id baini setelah takbiratul ihram, kita bacanya Subhana dil mulki wal malakut wal izzati wal jabarut wal kibriyai wal azomah. Nah, gimana kalau tidak hafal? Hafalkan. Ya. Nah, langsung surat. Boleh, langsung surat saja. Kemudian sumal Fatihah. Kemudian membaca Fatihah. Wafi saniyasi al-Fatihah fakot. Dan di rakaat kedua Fatihah fakot. Jadi disebut sholat yang ringan atau sholat khofifatain atau sholat iftitah ini disebut sholat yang ringan karena tidak baca surat di dalamnya. Kita hanya baca Fatihah saja. Wal takun sholatuka awalalail awasatahu awasatohu awakhirahu. Sholat malam yang tadi kita sebut sholat tarawih atau tahajud itu disepakati oleh majelis tarjih boleh dikerjakan di awal waktu malam atau di pertengahan waktu malam atau di akhir waktu malam. Jadi malam itu dibagi 3, sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, sepertiga malam terakhir ibaratnya. Sepertiga malam pertama itu ya yang biasa tarawih antara jam 7:30 mungkin sampai jam 11-an lah taruh ya, tidak ada patokan khusus. Sepertiga malam kedua mungkin
pukul 11 sampai pukul 2, kira-kira 2 setengah 3. Setelah itu sepertiga malam terakhir. Wahwal afdolu idza kunta wasikon min isti'azika fi akhirih. Nah, apabila kita memang sudah rutin dan tidak memberatkan, maka sepertiga malam terakhir sebetulnya afdol, utama gitu. Jadi sholat malam itu memang utamanya di sepertiga malam terakhir antara jam setengah 3 sampai fajar, tapi bukan tidak boleh dilakukan di awal. Mas dan Ibu, itu matan HPT-nya. Kita lanjut ke kaifiatnya. Nah, kalau kita melihat kaifiat sholat malam yang ada di Tarji itu kan sekarang ada 3 ya variasinya secara garis besar. Yang pertama adalah tusolli arba'an wala tas'al an husnihinna wa tulihinna, summa yusolli arba'an wala tas'al an tulihinna wa husnihinna, summa yusolli salasan. Kata Aisyah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sholat malam sholatnya 4 ya, 4 rakaat 4 rakaat. Nah, kemudian wayutiru salasan, kemudian witir 3 rakaat. Yang pertama, dalam hadis yang lain juga sama, masih dari Aisyah, yusolli rakaataini wayutiru biwahidatin. Sholat 2 rakaat, witirnya 1. Nah, kemudian ada lagi dalam hadis yang umum, at-tahiyatu inda kulli rakaatain. Ada tahiyat di setiap 2 rakaat. Jadi variasinya adalah ini disebut tanawu fil ibadah. Ya, variatif, semuanya ada dasarnya. Jadi yang pertama adalah caranya 4 rakaat tanpa tasahud awal, witir 3. Nah, cara yang kedua, sholatnya 2 rakaat, witirnya 1. Rakaatnya 11, berarti duanya ada 5 kali. 2, witir 1. Nah, cara yang ketiga adalah 4 rakaat ya, dan ada tasahud awal berdasar hadis Aisyah juga, tapi dari hadis yang sholat secara umum, at-tahiyatu inda kulli rakaatain. Ada tahiyat di setiap 2 rakaat. Ini kita anggap sudah selesai karena kita sudah mengamalkan salah satunya. Yang akan kita bahas seperti yang tadi adalah mengenai sholat witir yang 3. Sholat witir yang 3 kepada Ibu, seperti hadis Aisyah tadi, summa yusolli salasan, kemudian sholat witirlah 3 rakaat. Nah, berdasarkan kaifiat yang ditunjukkan oleh ulama berdasar petunjuk para ahli hadis, bahwa sholat witir yang 3 itu adalah hanya pakai 1 tasahud ya, yaitu di akhir. Memang sebuah ibadah sholat yaitu bisa dianggap bermakna atau berpahala, itu mesti ada tasahud, harus ada tasahudnya. Ini berdasarkan hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala la tujzi'u sholatun illa bitasahudi. Nah, kata Rasul, la tujzi'u sholatun, tidak dianggap sholat atau tidak ada pahala orang yang sholat illa bitasahudi, kecuali ada tasahud, baik tasahudnya 1 kali maupun 2 kali. Nah, ada tasahud yang 1 kali, ada tasahud yang 2 kali. Maksudnya ada tasahud yang di rakaat kedua, ada tasahud yang rakaat keempat. Nah, masalahnya dalam keterangan hadis yang sahih yang jelas hampir tidak ada petunjuk mengenai tasahud rakaat ketiga. Nah, witir itu kan tasahudnya di rakaat ketiga, ya kan?
Nah, sementara kalau teks hadis kita lihat di sini, wa idza jalasa fi ini jalasa ala rijlihil yusra. Kata Rasul, apabila duduk pada rakaat kedua, jalasa ala rijlihil yusra wa nasobal yumna. Kemudian kaki kirinya ditegakkan. Nah, jadi duduknya kebayang nggak? Ya, bayang ya. Nah, jadi duduknya seperti itu. Nah, kemudian wa idza jalasa fi raqatir akhirati qadama rijlahul yusra wa nasobal ukhra. Apabila duduk pada rakaat terakhir, maka kaki kiri dimasukkan dan kaki kanan tetap berdiri, kemudian duduk di di lantainya. Nah, pada Ibu, dalam sholat itu sebetulnya ada beberapa macam duduk. Yang pertama sebutnya julusul iqo, duduk dengan cara iko. Iko itu adalah menempelkan kaki, salah satu kaki di atas kaki yang lain duduknya. Menyilangkan. Ini nih. Nah, silangkan gini. Tumpang. Tumpang. Itu namanya duduk iko. Majelis Tarjih menyarankan hindari sholat untuk duduk iko. Karena ada hadis dari Abu Hurairah, naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anil iko. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita dalam sholat duduknya iko kayak gini. Iko itu adalah iko kirodah. Disebut iko karena yang satunya ditumpangkan ke yang lain, baik kiri di kanan maupun kanan di kiri. Nah, jadi yang pertama macamnya itu ada duduk iko. Ini harus usahakan kita hindari. Kalau belum bisa biasanya kayak gini, maka dilatih untuk menghindari duduk iko ini. Nah, kemudian duduk yang kedua ya disebut duduk mutarobian. Nah, mutarobian itu artinya duduk sila. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusolli mutarobian. Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, aku melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yusolli mutarobian, sholat dalam keadaan duduk bersila. Nah, kemudian diidentifikasi oleh para ulama ahli hadis, yaitu kejadian itu terjadi ketika Rasul sakit. Nah, Rasul sakit, duduknya adalah sila. Nah, sehingga para ahli fikih mendefinisikan bahwa pilihan duduk ketika kita itu ingin sholat sambil duduk adalah dibatasi dengan duduk-duduk yang dicontohkan oleh Rasul. Boleh sholat sambil duduk itu dengan duduk tawaruk, ya, jadi iftirosi atau mutarobian. Jadi kalau sakit, kalau misalnya udah usia uzur atau misalnya sedang sakit, kemudian mau sholat tarawihnya sambil duduk, nah duduknya juga diatur. Kalau nggak di kursi ya, posisinya kalau di kursi kan lain lagi. Kalau duduknya di bawah, maka pilihannya kalau menurut ulama Syafi'iyah itu salah satu dari duduk yang dicontohkan oleh Rasul dalam sholat. Kalau enggak sila, berarti tawaruk nih. Kalau enggak masukin ke sini. Jadi salah satunya pilih mana yang paling nyaman. Bahkan kata Imam Malik, batal kalau duduknya itu di luar daripada duduk kaifiat yang dicontohkan Rasul. Jadi
duduknya tidak sembarangan. Kadang-kadang kan kalau malah seringnya kita melihat yang duduknya itu justru iko ya. Kalau duduk duduk apa sholat sambil duduk banyaknya yang iko yang kayak gini ya. Nah, tadi kan malah iko dilarang ya. Makanya kata bagian ulama, pilihlah kalau kita duduknya tarawihnya nggak bisa sambil berdiri, duduknya antara eh, tadi mutarobian atau tawaruk atau iftirosi duduknya. Itu kata Imam Malik. Tapi sebagian ulama yang lain itu tidak mesti seperti itu. Duduk bebas saja katanya. Kalau orang yang sakit itu duduk boleh apa saja. Ya duduk selonjor misalnya kan tidak termasuk ke gerakan sholat. Kalau menurut Imam Malik tadi, walaupun kita sholat sambil duduk, tapi tetap harus masuk ke gerakan sholat. Kayak duduk selonjor itu kan nggak masuk di gerakan sholat. Baik tadi Rasul sila pernah Rasul sila, selonjor tidak ada riwayatnya. Nah tapi kalau menurut ulama yang lain itu boleh saja kondisional karena sifatnya doruro. Kembali kepada kaidah umum ya bahwa disesuaikan dengan ke, kemampuannya, keadaannya. Kemudian ditarji oleh majelis tarji sebetulnya seperti apa, apakah betul harus sesuai dengan tadi duduk-duduk yang spesifik atau boleh duduk yang lain. Kemudian majelis tarji menjelaskan sudah ada di tanya jawab agama juga di fatwa tarjih juga sudah ada bahwa kita boleh duduk semampunya, tidak mesti seperti tadi pilihannya. Kalau mampunya selonjor ya selonjor, kalau mampunya sila ya sila, mangga. Jadi ini udah kita. Nah, yang penting ada. Iya, iya ya. Berarti, nah, berarti kan sudah sesuai dengan karakter kembali ke karakteristik dinul Islam, agama Islam bahwa agama Islam itu adalah basyariah, insaniyah, sesuai dengan kemampuan kemanusiaan gitu ya. Nah, kembali lagi Bapak dan Ibu, jadi masalahnya adalah pada kalimat idza jalasa fi ini apabila duduk pada rakaat kedua, maka duduknya adalah caranya duduk di atas kaki yang sebelah kiri, kemudian satunya diberdirikan. Kemudian apabila duduk di rakaat terakhir adalah dimasukkan dan duduk di atas karpet, kakinya diberdirikan. Nah, pada kasus sholat witir, nah para ahli fikih kan berdiskusi, apakah duduk tasahud dalam sholat witir itu adalah dihitungnya duduk tasahud awal atau tasahud akhir. Nah, gitu. Kalau duduk tasahud awal berarti iftirosi. Ya, iftirosi itu berarti duduknya di atas kaki kiri. Dan ini mencuat lagi di bulan Ramadan tahun ini khususnya saya lihat banyak di TikTok, di apa kajian-kajian Facebook dan juga di medsos yang menyalahkan, salah itu duduk kayak gitu, bukan kayak gitu. Katanya duduk sholat witir itu adalah duduk iftirosi. Nah, ya duduk seperti rokaat kedua. Ya, sementara yang kita amalkan kan biasanya seperti akhir gitu ya. Nah, jadi banyak lagi viral lagi yang menyalahkan tidak sesuai katanya duduk sholat witir apabila duduknya adalah duduk tasahud akhir atau tawaruk, mestinya adalah duduk iftirosi. Nah, kenapa? Karena disebut itu adalah duduk tasahud akhir juga belum ada tasahud awalnya, disebut duduk tasahud awal juga adanya di akhir dan rakaat ketiga. Iya. Nah, ya kemudian
disepakati. Kemudian Imam Syafi'i berpendapat bahwa kalimat idza jalasa fi raqatil akhirati, apabila duduk pada rakaat yang terakhir, menjadi dalil bahwa duduk tasahud pada rakaat subuh, tasahud akhir pada rakaat lainnya, karena ada istilah fi raqatil akhirati. Ya, dengan ada kalimat raqatil akhirati, maka duduknya itu ya menjadi tasahud akhir. Nah, kenapa? Karena si hadis ini agak unik ya. Yang pertamanya tahsis khusus dengan kalimat ini pirokati saniyah di rokaat kedua. Nah, tapi yang terakhirnya tuh pirokatil akhiro, tidak pirokatil robi'ah, tidak di rokaat keempat disebutnya. Tidak disebut rokaat kedua itu kayak gini, rokaat keempat kayak gini. Tapi Rasul mengisyaratkannya rokaat kedua kayak gini, rokaat terakhir kayak gini. Nah, sehingga menurut Imam Asy-Syafi'i, witir itu duduk dalam sholat witir itu termasuk adalah rokaat duduk seperti rokaat terakhir. Ya, karena itu hitungannya rokaat terakhir, karena tidak setiap sholat ada rokaat awal. Gitu, seperti subuh ya tidak ada rokaat awal, atau termasuk juga kemudian merembet ke sholat tarawih yang empat. Sholat tarawih yang empat yang tidak ada tasawuf awal, apakah duduknya juga itu hitungannya duduk tasawuf awal atau duduk tasawuf akhir? Maka menurut Imam Syafi'i itu adalah duduk tasawuf akhir. Nah, begitu pula dengan pendapat Majelis Tarji. Jadi Majelis Tarji itu juga setuju dengan pendapat itu, wa idza jalasa fi raqatil akhirati, itu maknanya adalah bahwa kita duduk seperti tasawuf akhir ini sudah benar, sudah betul gitu. Walaupun sekarang banyak yang meragukan seperti itu. Buktinya ya ada jamaah yang bertanya ke Majelis Tarji tentang, Pak, kita sudah betul belum duduknya di tarawih yang empat sama di witir itu kok duduknya kayak gini. Tapi ada yang menyatakan duduk kita ini tidak sesuai, bagaimana pandangan Tarji. Kemudian dijawab oleh Majelis Tarji bahwa rokaat ketiga maupun rokaat keempat adalah duduknya tawaruk, ya duduk tasahud akhir dengan memasukkan pada kaki kiri ke dalam. Nah, selanjutnya dalam duduk tasahud itu pada Ibu ada yang ditekankan oleh majelis tadi. Pertama, sifat kita dalam pandangan. Jadi ada hadis an Abdullah ibnu Zubair radhiyallahu anhu qala, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi tasahudi wa doa yadahul yumna ala fahidhil yumna wa yadahul yusra ala fahidhil yusra wa asyara bis sababati wa lam yujawiz basaruhu ila asyarat tahu. Jadi Rasul Shallallahu alaihi wasallam kalau duduk tasahud, baik tasahud awal maupun tasahud akhir, maka menyimpan tangan kanannya di atas paha, tangan kaki kanan, tangan kiri di atas paha kaki kiri, ya. Kemudian wa asyaro bisa babati, kemudian nunjuk. Nah, inilah yang kemudian menjadi pegangan bagi kita juga, bahwa menunjuk itu adalah bersamaan dengan waktu duduknya kita. Jadi pas ini langsung duduk, tidak menunggu tasahud. Itu. Yang kedua, walam yujawiz basoruhu isyaratahu. Pandangan ketika duduk itu adalah ke arah telunjuk. Karena telunjuk. Jadi dalam sholat itu, seluruh kegiatan sholat, pandangan itu diarahkan ke tempat sujud, kecuali waktu tasahud. Nah, kecuali waktu tasahud, pandangan kita ke arah jari kita, ya ke arah jari telunjuk kita. Ya, jadi yang tadinya ke sana kita ke sini. Makanya ya
Tidak boleh ke atas, ke bawah, dan lain sebagainya karena ada hadis dari Ibnu Sirin qala inna Nabi sallallahu alaihi wasallam karena yuqallibu basarahu bisamai panazalat hadhil ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nah, patok to'arok sahur. Jadi awalnya isyarat tentang pandangan itu belum ada, sehingga Rasul pernah awal-awal sholat itu pandangannya kadang ke atas, itu kadang ke mana gitu ya. Ya, kemudian uh, diturunlah ayat ya alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi salah satu indikator daripada kehusuan orang sholat itu adalah dari pandangannya. Nah, maka pandanglah ke bawah ke arah tempat sujud kita kecuali ketika tasahud. Ketika tasahud pandangan kita adalah ke telunjuk. Nah, termasuk ketika ruku, pandangannya ke tempat sujud, tetap ke tempat sujud kita. Makanya ruku itu tidak mutlak gini menunduk, mesti ini agak naik sedikit karena pandangan kita kan tetap harus ke arah situ. Jadi yang diluruskan adalah punggung, bukan kepala ya. Kalau kepala tetap di depan. Nah ini yang kita pegang, walaupun misalnya ada pendapat lain ya kita pegang kembali ke tarjih aja. Menurut tarjih semua pandangan dalam sholat itu adalah ke tempat sujud kecuali tasahud. Nah tasahud ke ini. Jadi dilarang menatap langit ke langit atau ke yang lain sebagainya. Doa tasahud diamalkan oleh kita, diarahkan oleh tarjih adalah tasahud Ibnu Mas'ud. Ya, karena tasahud itu ada tasahud yang dari Ibnu Umar, tasahud dari Ibnu Mas'ud. Tasahud dari Ibnu Umar itu yang at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Nah, tasahud dari Ibnu Mas'ud dianggap lebih kuat secara hadis. Apa tasawuf Ibnu Mas'ud itu? At-tahiyatulillah wassalawatu watthoyibat. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi bedanya di tasahud. Di tasahud juga beda dengan hadis yang tadi. Kemudian membaca tasahud ini awal maupun akhir tetap sampai innaka hamidum majid. Jadi tidak ada keterangan di majelis tarjih maupun dalam hadis yang mensorih ya. Hah? Ya, biasanya kan kita sampai syahadatnya saja. Tapi di ya, yang tasawuf pertama itu menurut pandangan tarjih sebetulnya yang membedakan itu adalah doanya. Doa tasawuf awal sama doa tasawuf akhir. Jadi tasawufnya itu tetap diarahkan sampai innaka hamidum majid. Nah. Justru doa itu ya. Ya. Kalimat tasawuf itu. Ya betul. Awal memang seperti itu ya karena di apa namanya di kita juga memang biasanya sampai Allahumma sholli ala Muhammad, Ali Muhammad juga banyak sampai situ ya, sampai tasahud. Kalau sholawat lah, sholawat juga tasahud akhir. Kalau kan berarti ini ada versi seperti itu ya. Nah, tapi di pandangan tarji termasuk pendapat siapa yang suka ngisi di tarji wilayah itu. Ustaz Jati
Sarjati yang suka ngisi tarjih di wilayah itu sempat saya tanyakan juga mengenai tasahud yang diajarkan di madrasah tarjih apa di sekolah tarjih gitu ya untuk menguatkan. Karena memang kenyataannya di kita siswa-siswa kita mahasiswa juga membedakan tasahud awal sampai tasahud akhir itu di nggak full gitulah tasawuf awal. Nah, beliau berpendapat dan di kajian tarjih juga saya ini jadi tasahud itu sampai innaka hamidum majid. Ya, ya, ya di HPT, nah kita cek di HPT itu tidak ada kata membedakan tasawuf awal sampai sini, tasawuf akhir sampai sini, Pak. Nah, di HPT itu tahiyat, salawat, kemudian doa kan dipisah gitu. Tapi tidak ada penjelasan bahwa tasawuf awal sampai sini, tasawuf akhir sampai itu. Hanya ada doa tasawuf awal gini, tasawuf akhir gini itu pun di penjelasan tanya jawab agama dan lain sebagainya itu katanya tidak mutlak. Artinya bisa ditukar juga yang tasawuf akhir yang Allahumma ini auzubika min azabi jahannam itu bisa dibaca juga di tasawuf awal dan tasawuf yang satunya membaca Allahumma ini ala zikrika wa syukrika wa ibadatik itu bisa ditukar juga katanya nggak mutlak juga ya wallahualam pokoknya intinya itu ya sholawat setelah itu baca sholawat karena tidak spesifik baik di HPT maupun di penjelasannya itu tidak spesifik maksudnya tidak ada yang mengatakan tasawuf awal sampai sini pokoknya tasawuf itu doanya adalah tahiyat syahadat dan sholawat Nabi. Nah, asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar abduhu wa rasuluh tadi saya apa? Oh, tiba-tiba asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar abduhu wa rasuluh. Betul tadi itu. Coba gimana tadi kajiannya? Pas doa coba tadi. Ya. Itu di mana? Ya. Tafsir ya. Ya. Ini teks HPT-nya baca ya. Oke, teks. Ya. Jadi baca baik. Ya, ini HPT. Biar selesai. Ya. Oh, yang biru. Oh, ini HPT 1. Ya. Oh, yang tasahud. Baik, Bu. Di HPT Jogja yang pusat itu ada 2 kaifiat, 4 rakaat tanpa tasahud, nah, dan 2 rakaat dengan witir 1. Nah, kemudian datang ke Jawa Barat sebetulnya diskusinya itu
eh, antara hadis yang umum dan hadis yang khusus, Bu. Jadi apa namanya? Dalam paham Majelis Tarjih Jawa Barat, hadis Aisyah itu kan bunyinya gini. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yajidu fi Ramadan walam fi ghairihi ala ihda asrota rokatan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kata Aisyah, baik di bulan Ramadan maupun di bulan selain Ramadan, sholat itu 11 rakaat, sholat malam itu. Nah, yusolli arba'an fala tas'al antulihis an husnihina wa tulihina. Sholatnya adalah 4 rakaat, jangan tanya baik dan panjangnya. Nah, kemudian summa yusolli arba'an fala tas'al an husnihina wa tulihina. Kemudian sholat 4 rakaat, jangan tanya baik dan panjangnya. Summa yusolli salasan, kemudian sholat 3 rakaat. Nah, di 443 ini Aisyah hanya menggambarkan global bahwa sholatnya adalah 4 rakaat. Di situ tidak disebutkan ruku, tidak disebutkan sujudnya gimana, tidak disebutkan tasahudnya gimana. Nah, sehingga dalam paham Majelis Tarjih Jawa Barat, ya, ketika ini menjadi global, maka kembali kepada hadis yang detail tentang kaifiah sholat. Bahwa Rasul itu misalnya kak ida nahado ida rokaah, kalau ruku itu menyimpan tangannya di atas rukbatayhi, di atas lututnya. Kemudian kalau sujud turunnya kaki dulu baru tangan. Kemudian kalau berdiri tangan dulu baru ruku. Kemudian ada tasahud di setiap 2 rakaat. Hadis detil itulah yang kemudian digunakan oleh Majelis Tarjih khususnya Jawa Barat dalam memahami sholat tarawih yang 4 rakaat itu, bahwa kalau ditanya kok ada tasahudnya, kan itu kan tidak disebutkan ada tasahudnya. Di situ juga tidak disebutkan ada ruku, Bu. Tidak disebutkan juga ada sujud. Nah, jadi global. Maka dipahami seperti itu. Nah, walaupun pemahaman ini kemudian menjadi sampai sekarang menjadi ada sebagian menerima, sebagian tidak menerima. Akhirnya menjadi tanawu dalam ibadah. Variasinya ada yang 4 dengan tasawuf awal seperti di wilayah Jawa Barat karena memahami kembali kepada hadis yang detail itu. Ada juga yang tetap berpegang kepada tarjih pusat yang tanpa tasawuf. Iya, tuh. Seperti itu. Kemudian kita kembali lagi ke sholat nanti ya. Ini matan HPT teks jilid satunya. Kitabus sholah. Kita konfirmasi ke matan HPT-nya. Kitabus sholah. Nah ini kaifiat. Nah ini. Ini kan di HPT-nya kayak gini. Sumasjud mukabiron wad uruk bataika wa atrofa kodamaika alal arudi suma yadaika suma jabhataka wa anfaka mustaqilan atrofa asobi'a rijlaika al-kiblata mujafian yadaika ala janbaika rofi'an qailan wa anta sajidun subhana. Ini sujud, kemudian ruku.
Nah, ini. Wa ba'dal parogi min sajdatain majlis ala rijlaikal yusra wansib yumna. Apabila sudah selesai 2 rakaat maka eh, duduklah di atas kakimu yang kiri wansib al yumna dan berdirikanlah yang kanan. Wado ya daika ala rukbataika, kemudian simpanlah tangan kananmu di atas kaki kananmu dan kaki kirimu di atas tangan kirimu di atas paha kirimu. Mansurotan al asobi'a, kemudian telunjuk. Wanak bidu bil yumna al hinsoru wal binsoru kadzalikal wusto wa tusirul musabiha wa tadul ibham alal wusto wa hadzal julus wirul rukbatil akhir wa amma biha. Nah ini wakro, nah bacalah atas sahudu wa huwa tahiyatulillah wa sholawatu wa thayyibat. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadis sholihin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Summa tusolli ala nabiyika ala nabi sallallahu alaihi wasallam qailan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Summa du'u robbaka. Jadi tasawuf akhir di sini tidak awal akhir, tidak dibedakan awal akhir. Ya, apa innaka Hamidum Majid, sehingga menurut paham saya dan juga konfirmasi ke beberapa orang memang tidak membedakan, dan sehingga jauh kalau alam ya. Nanti ini menjadi diskusi aja di kita. Kalau saya sih mengajarkan sholat berdasarkan HPT itu tasawuf awalnya tetap sampai innaka Hamidum Majid. Innaka Hamidum Majid, nanti yang membedakan doanya. Doanya pun tadi di penjelasan di akhir HPT ini tentang doa itu bisa ditukar gitu. Yang penting salah satu doanya dibacakan. Kalau di tuntunan sholat pakai Janur Masduki, menurut saya itu tidak bisa dibandingkan dengan HPT, walaupun kebanyakan HPT, karena ada beberapa yang tidak masuk ke HPT, Pak. Kayak duduk tasahud awal itu ada hadisnya, duduk di antara 2 sujud, membaca Robik Firli itu ada hadisnya. Tapi kualifikasinya kalau menurut HPT itu tidak sampai kepada Hasan Lizatiki, sehingga tidak masuk ke bacaan duduk di antara 2 sujud menurut HPT. Itu. Kemudian ya, banyak perbedaan di tata cara sholat itu, termasuk sholat jenazah di kita kayaknya hanya satu. Di pusat setiap takbir tangan. Ada beberapa yang berbeda kalau seperti itu antara pendapat individu dan pendapat ini. Sudah bagus bukunya, saya juga memakai itu, tapi beberapa penyesuaian. Termasuk terakhir kita salam. Nih, satu lagi pembahasan kita masalah ucapan salam. Di kitab HPT, di tanya jawab agama dan di berita resmi Muhammadiyah tahun 2008 ditegaskan lagi oleh HPT bahwa salam itu ada 2 macam. Salam dalam sholat, pertama adalah ketika kita salam bacanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh juga kita membaca Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi tidak sampai wabarakatuh. Karena tangan kiri. Nah ini hadisnya, sholat itu sholat itu ma'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakana yusallimu an yaminihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala simalihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terjawab langsung, Ustaz Haji, langsung terjawab dalam hadisnya.
Di sini an yaminihi wa an shimalihi. Ya. Ya, betul. Satu satu itu kenapa ini penting menurut saya dalam pembahasan terakhir tentang tasahud? Karena pertama tadi Ustadz Aziz sudah mengungkap ada orang yang menganggap salamnya yang wajib ke kanan, yang kirinya tidak wajib. Ternyata di hadisnya itu kanan dan kiri wajib. Yang kedua, kadang-kadang ada imam juga yang ragu, tidak jelas gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhnya kecil wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pelanin gitu. Ya. 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 Kiri kanan ya. Berarti kita samakan persepsinya tuh, Pak. Berarti salam itu pertama kanan kiri, ya. Kemudian jangan ragu kalau mau assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum cukup. Kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka dua-duanya ada hadisnya yang assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah juga ada. Bahkan diskusinya lebih lengkapnya di berita resmi Muhammadiyah tentang keluarga bencana dan sholat itu 2008. Bahkan didiskusikan di situ karena ada peserta yang mempertanyakan kalimat wabarakatuh. Justru awal mulanya ditarjih oleh Muhammadiyah itu karena biasanya adatnya, kebiasaannya banyaknya pada waktu itu adalah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ternyata ada yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dianggapnya itu wabarakatuhnya tuh mungkin sholat mayat, tapi kalau itu disebutnya tambahan. Ini tambahan dari mana kalimat wabarakatuhnya? Nah, kemudian dikupas di situ, kemudian diedarkan bahwa ternyata ada dua hadis yang kuat yang sampai wabarakatuh dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anwar. Ya. Nah, mungkin dibilangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hadis wabarakatuh, hadis yang lainnya, Pak. Ya, sama. Yang penting ini, Bu. Ya, kita sepakat salam itu kanan dan kiri, dan banyak orang sholat jamaah itu diragukan kesempurnaannya karena tidak menunggu imam salam dua kali. Jadi caranya adalah kalau sholat berjamaah kita nunggu imam dulu dua kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru diikuti. Nah, gitu. Jadi jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh satu tahan dulu, jangan langsung ikut. Nah, karena imam belum selesai menyelesaikan rukunnya, nanti setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baru jamaah. Nah, itu saya kira sudah mayoritasnya sudah baik di kita, artinya sudah berjalan. Tinggal yang saya sampaikan adalah menguatkan saja dan menambahkan, mengingatkan gitu ya. Barangkali nanti kita keluar keluar jangan taklid, kitanya sendiri taklid, dua ditanya kok kayak gitu, alasannya apa? Nah, kita ada dasar seperti itu. Saya kira nggak usah cari lagi, silakan. Ini gerakan. Kucing lari kan. Ya. Ya.
Ya, jadi ada dalam dalam menunjuk itu ada kalau tadi dalam hadis yang dipakai oleh kita itu Pak Asaro. Pak Asaro itu menunjuk. Nah, ada juga dalam konteks yang lain waharoka asababah. Kan ini al-ibhamu asababah al-wusto al-binsoru al-hinsoru. Nah, kalau asaro itu kan menunjuk, tapi dalam penjelasan lain ada waharoka. Nah, yang menjadi masalah adalah yang mengartikan ini sebagai haroka. Haroka itu menggerakkan, menggerakkan. Haroka itu menggerakkan dan bisa juga artinya gerakan gitu. Nah, sehingga kalau kita kembali ke asaro dan di situ tidak ada pengulangan dan kita artikan yang mengartikan haroka juga artinya haroka itu kan lagi-lagi dalilnya umum apakah menggerakkan atau menggerak-gerakan. Sehingga ada yang mengerti itu menggerak-gerakan sehingga digerak-gerakan. Ada juga yang tidak. Nah, di kita pahami itu fa'asaro sekali saja, jadi tidak usah digerakkan. Kalau ada misalnya orang orang kita mungkin menggerak-gerakan sholat ya mangga mungkin punya paham yang lain, tapi kalau kita kembali kepada tarji itu tidak menggerak-gerakkan itu kali saja seperti itu. Jadi kali dilihat dalam ya. Hmm. Ya. Ada di HPT kitab sholat tatawu ya, HPT kitab sholat tatawu itu disebutkan ini sholat sunnah itu adalah dikerjakan munfaridan au jamaatan, sendiri atau berjamaah. Nah, ini juga menguatkan apakah boleh berjamaah gitu ya. Nah, satu itu munfaridan atau jamaatan. Secara umum berarti boleh munfarid, boleh jamaah. Itu yang kedua, siron au jahron, baik keras maupun pelan. Nah, makanya ada yang mungkin itu yang jahron ya dikeraskan, ada yang siron ya dipelankan. Nah, gitu. Jadi eh, dua-duanya sebetulnya umum lah gitu ya, boleh menurut itu kan tidak spesifik di situ disebutkan kecuali atau dalam sholat tertentu maka bacalah dengan sir kita. Jadi tanau jadinya jadi tanau karena penjelasan juga global, munfarid atau jamaah, pelan atau keras. Nah, itu juga menjadi ini sehingga kembali ke kultur ini juga belum seragam. Saya lihat sholat di Masjid Al Ikhlas itu uh, apa munfarid ya, oh enggak ya yang iftitah ya. Kalau di masjid yang lain sudah kompak semua kan, kalau di santun apalagi sholat semua, tapi kalau sholat di Al Ikhlas enggak bu, makanya enggak jamaah sholat di situ. Kalau di Al Ikhlas itu belum selesai diskusi awal sih, saya waktu membahas di situ belum selesai diskusi antara sholat iftitah itu harus tidur dulu atau tidak harus tidur dulu gitu. Jadi ada sebagian ustadz dan jamaah yang mungkin dulunya berpendapat bahwa yang iftitah atau yang kopi patain itu adalah apabila dikerjakan sepertiga malam, sholat malamnya, kemudian setelah tidur baru pemanasan. Kita kalau langsung setelah sholat isya udah panas, nggak usah pemanasan lagi. Gitu loh pak, yang nggak selesai di situ. Bahasa akal, bahasa kita. Makanya tadi kembali ke asarnya ini. Ya mungkin nanti sedikit-sedikit lah. Boleh, Bu. Boleh. Ya tadi disebutkan boleh di awal, di tengah maupun di akhir.
wal abdol, tapi lebih utama di akhir. Tapi bukan berarti tidak boleh. Boleh, boleh saja. Ya, setelah sholat isya boleh kita langsung. Ya, tahajud. Ya, tahajud itu adalah sholat yang dikerjakan, sholat malam yang dikerjakan sepertiga malam. Jadi tahajud itu adalah sholat malam yang dikerjakan di sepertiga malam. Sholat malamnya sendiri tadi kita sepakati adalah tarawih, tahajud, atau witir, itu disebut sholat malam. Ya, nah kalau sholat malam ini dikerjakan sepertiga malam terakhir, itu namanya tahajud. Nah, tapi itu adalah sholat malam, tahajud adalah sholat malam yang dikerjakan sepertiga malam terakhir, simpelnya gitu. Jadi kenapa disebut tahajud? Tahajud adalah sholat malam. Dan sholat malam itu tadi, ya tarawih juga sholat malam. Witir juga sholat malam. Nah, sholat malam yang dikerjakan di sepertiga malam terakhir, nah itu disebutnya tahajud. Makanya dalam Al-Qur'annya juga wamina lail fatahajat dan dari sebagian malam. Nah, sebagian malam inilah yang tadi oleh majelis tadi disebutkan bahwa malam itu dibagi tiga, tiga bagian. Sebagian malam pertama habis isya, ya, sebagian malam kedua tengah malam, sebagian malam ketiga akhir malam. Di ayat itu tidak disebutkan mesti akhir, tapi waminal lail, dan dari sepertiga malam yang tadi oleh ulama fikih disebutkan kategorinya itu boleh pilih salah satu, mau awal, tengah, atau akhir. Ya, seperti Raisa bisa berarti mengerjakan di sepertiga malam pertama. Ya, nah kalau kita tadi kan kalau tidak memberatkan dan sudah terbiasa bangun malam, wal abdol memang utamanya di sepertiga malam terakhir. Seperti itu. Oh, kalau saf itu pas awal datang itu di tengah, Bu. Iya. Ya disebut saf itu karena tidak sendirian ya. Bagaimana? Ya, yang masbuk kalau sendirian yang depannya boleh mundur. Boleh mundur nggak tadi? Boleh. Ya. Oh, boleh ditarik. Ya, di coel aja Bu, jangan ditarik. Ya, boleh. Ya. Ya, sebaiknya memang tarbiyah atau penjelasan tentang ini mesti dipahami semua jamaah, tapi kadang ada jamaah yang belum memahami itu, akhirnya harus dikasih isyarat, misalnya tadi diberi tepuk pundaknya, baru mundur, kan gitu. Sebetulnya kalau uh, sadar, ya tidak usah ditepuk, dia langsung mundur saja. Misalnya sadar ada orang lah, ada yang datang, yang mesti kan terasa, karena khusyuk itu kan bukan tidak terasa, bukan tidak melihat, bukan tidak mendengar. Ada orang datang kan mesti mendengar. Kadang-kadang kan kalau kitanya kurang literasinya kurang kuat, dikiranya kalau kita mendengar sesuatu atau ada yang datang itu kemudian ke belakang itu berarti kamu nggak khusyuk, nggak khusyuk dianggapnya. Nah, tapi tidak seperti itu, nggak apa-apa ada orang datang berarti kita sadar, kemudian tidak menunggu isyarat, bagusnya langsung menemani safnya, karena disebut saf itu lebih dari satu orang, disebut bersaf atau sesuatu gitu ya. Ya. Karena kalau belum tentu juga Bu, nanti dicolek atau ditepuk. Iya. Iya, satu kaget, kadang nggak ngerti juga Bu. Kadang-kadang ada juga yang ditepuk tapi tetap aja di situ gitu, enggak.
Makanya sebelumnya Ya, yang kita kan belum sholat ya, kita kan tidak akan ya, makanya di sini ada Pak dari kemarin saya ya, bisa diantisipasi. Tapi kalau tadi di mana dulu, di tengah dulu Bu ya, tengah dulu kemudian baru, begitupun dengan sop sisa satu dua, nanti tengah dulu kanan kiri ya. Jadi Pak, hmm. Ya ada dua keterangan hadis Pak. Yang pertama, eh, Rasul SAW kalau turun itu lutut dulu kemudian tangan. Nanti kalau naik, tangan dulu baru lutut, balikannya. Jadi kalau kalau naik berarti habis gimana sih? Yang habis duduk ya sini, naik tangan dulu, baru lutut terakhir. Kalau turun lutut dulu baru tangan. Nah tapi ada hadis lain mengatakan tangan dulu baru lutut. Kemudian dikumpulkan hadisnya, dalam tarjih disebutnya al-jam'u wa taufik. Dikumpulkan hadisnya karena hadisnya sama-sama kuat, maka disimpulkanlah bahwa ketika Rasul turun kaki dulu, lutut dulu kemudian tangan, itu Rasul posisinya masih muda. Kemudian ketika usianya sakit, baru lutut dulu. Artinya kalau yang karena faktor usia atau sakit kemudian harus tangan dulu, ya kan? Kadang-kadang kan kalau yang sepuh tangan dulu ya tahan gini baru ini. Nah, maka itu juga karena tadi ada hadisnya juga nggak apa-apa, tapi karena faktor usia anak kita yang masih muda-muda masih bisa, berarti lutut dulu baru tangan. Tuh. Ya. Oh gitu. Tangan dulu ya. Ya, Allah alam seperti itu ya. Pada Ibu lagi. Ya. Oh ya, dasarnya. Baik. Eh, yang pertama mengenai witir. Nah ini witir sempat didiskusikan juga, kalau witir di Muswil tadi kemarin tempat didiskusikan, sehingga disimpulkan yang disebut sholat malam itu adalah sholat tahajud, atau sholat tarawih atau sholat witir. Jadi sholat witir itu sebenarnya sholat malam juga, qiyamul lail gitu ya. Karena ada hadis minimal kalau kita sebelum tidur itu minimal mengerjakan witir. Artinya witir itu bisa berdiri sendiri. Misalnya tidak tidak sholat tahajud dulu langsung witir. Nah, asal jangan witir dua kali. Nah, jadi kalau misalnya udah ngantuk kira-kira tidak tahajud, minimal sholat witir, dan di situ ada pilihannya juga kan, 3 rakaat atau 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat. Yang witir 3 tanpa tasahud, yang witir sisanya tasahud awal di 2 rakaat sebelumnya. Jadi kalau 5, ya ya 5 berarti tasawuf awal di 3, kemudian tasawuf akhir di 5. 7 berarti di 5 tasawuf awal dan tasawuf akhir di, nah itu sudah disepakati di
Dua rakaat sebelumnya itu berapa? Sembilan, sembilan. Oh gitu. Nah, oh gitu. Oke, siap. Selisih dua ya. Rakaat kedua terakhir. Ya berarti kan dua sebelum lima. Oh, 45. Oh, mulai dari 7. Oh. Oke, baik, nanti mungkin saya paham waktu itu. Eh, artinya boleh berdiri sendiri lah intinya ya. Dan witir itu boleh. Intinya witir itu boleh berdiri sendiri. Yang kedua, mengenai jumlah tarawih. Jadi tarawih itu di dalam kitab Hidayatul Mujtahid disebutkan ada tarawih 33 rakaat. Ya. Ada tarawih 29 rakaat. Ada tarawih 27 rakaat. Ada tarawih 23. Ada tarawih 21. Ada tarawih 11. Nah, semua itu ada hadisnya, Pak. Jadi semua yang tiga-tiga kemudian itu ada hadisnya. Hanya kembali ke kualifikasi hadis yang digunakan oleh paham tertentu itu berapa. Sehingga yang populer di kita 23 dan 11 itu sebetulnya bukan hanya itu. Ada juga 27, 29 penjelasannya. Di populer di Indonesia 23, 2 sama 11 itu dari mana ya? Ada hadisnya. Ada hadisnya dari sumbernya dari hadis kalau bicara dari sumber. Lagi Bu ya. Saya kira itu saja dulu karena saya juga bisa berlama-lama. Mohon izin mau penutupan pesantren mahasiswa. Hari ini lagi ada pesantren mahasiswa jadi 10 nanti saya tutup. Mohon maaf apabila masih ada beberapa permasalahan yang mungkin masih harus kita diskusikan lebih dalam lagi. Ya, setidaknya ini kita menyamakan persepsi lah, ya, menyamakan persepsi mengenai tarjih khususnya di mengenai dalil-dalil yang umum. Dalil umum ini kita spesifik mungkin ada yang belum spesifik juga ya nanti kita diskusikan lebih jauh. Assalamualaikum nasru minallah wa rahmatul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.